Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nadro Brustepu MSI selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah pengantar farmasi klinis, dan yang saya sayangi teman-teman mahasiswa semua. Baik, saya di sini Putri Utami Sembiring selaku moderator. Adapun beberapa anggota rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Lilis Anggriani, yang kedua ada Patricia Yolanda, yang ketiga ada Magda Sere Ulina Panggabean, yang keempat ada Febri Alamsyah, dan yang kelima ada Preti Andini Marpaung. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama berjudul penanganan obat-obat antitoksik, dan yang kedua penanganan obat-obat kadaluarsa. Obat kanker. Definisi penanganan obat anti kanker atau handling sitotoksik. Obat sitotoksik adalah obat yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker dengan mengganggu proses reproduksi atau metabolisme sel. Mekanisme kerja. Obat ini bekerja dengan menyerang DNA atau struktur penting lainnya pada sel kanker sehingga sel tidak bisa membelah atau tumbuh. Namun efek ini tidak terbatas hanya pada sel kanker. Obat juga bisa menyerang sel normal yang cepat membelah seperti sel rambut dan mukosa usus. Jenis-jenis obat sitotoksik. Yang pertama alkilasi seperti siklopospamid bekerja dengan mengikat DNA. Yang kedua antimetabolit seperti metotresat menghambat replikasi DNA. Dan yang ketiga antibiotik sitotoksik seperti doxorubicin menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA. Bahaya dan risiko obat sitotoksik. Yang pertama ada risiko pada pasien. Efek samping akut itu seperti mual, muntah, anemia, dan infeksi akibat penurunan sel darah putih. Efek samping kronisnya, risiko kerusakan organ seperti kardiotoksitas pada penggunaan doxorubicin. 2. Risiko pada tenaga medis. Yang pertama, paparan kronis. Jika tenaga medis terpapar dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker, sekunder, dan gangguan reproduksi. Yang kedua, efek terhadap reproduksi. Paparan sitotoksik dapat mempengaruhi kesuburan dan dalam beberapa kasus menyebabkan efek pada perkembangan janin. Yang ketiga, sumber pajanan melalui kulit, inhalasi aerosol obat, atau melalui kontrak langsung dengan limbah yang terkontaminasi. Selanjutnya ada prosedur penanganan obat sitotoksik. Yang pertama, penggunaan APD atau alat pelindung diri. Penggunaan sarung tangan, masker, pelindung wajah, dan pakaian khusus untuk mengurangi paparan langsung. Yang kedua, pelatihan petugas. Petugas kesehatan perlu dilatih secara khusus untuk menangani obat sitotoksik yang guna mencegah kesalahan dan paparan yang tidak perlu. Yang ketiga, sistem penyimpanan khusus. Penyimpanan dan transportasi obat sitotoksik memerlukan peralatan dan tempat yang aman untuk mencegah kebocoran atau kontaminasi. Yang keempat, pembuangan limbah dengan benar, yaitu limbah obat sitotoksik harus dibuang sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan. Teknik penanganan obat sitotoksik. Yang pertama, persiapkan dan pencampuran dilakukan di area khusus dengan ventilasi yang baik untuk mencegah paparan. Yang kedua, pengangkutan. Menggunakan wadah khusus yang tahan tumpahan. Yang ketiga, pembuangan limbah. Limbah sitotoksik harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk limbah berbahaya. Yang keempat, ada pembersihan tumpahan. Menggunakan kit pembersih tumpahan khusus dan prosedur yang ketat untuk memastikan tidak ada residu yang tertinggal. Kesimpulan, obat anti kanker merupakan komponen utama dalam terapi kanker dengan berbagai jenis dan mekanisme kerja yang dirancang untuk menyerang sel kanker secara spesifik atau menyeluruh. Namun, sifat sitotoksik obat-obat ini membawa resiko pada pasien dan petugas kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dan teknik penanganan baru untuk mengurangi resiko kontaminasi dan dampak negatif, sehingga efektivitas pengobatan kanker dapat dicapai dengan keamanan maksimal.